Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rosyah Duyanti dengan NPM 23758014. Di sini saya akan menjelaskan program Python tentang mencari jenis segitiga berdasarkan sisi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Oke, jadi yang pertama dijalankan dalam program yaitu di sini ada DevMind. DevMind ini meminta pengguna untuk memasukkan input berupa nilai positif ataupun integer ya. Di sini pengguna disuruh untuk masukkan panjang sisi dari setiap sisi yang ada, yaitu ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Ini di baris pertama ini ada docstring, yang dimana docstring ini berfungsi untuk mendokumentasikan atau menjelaskan tentang program ini dengan singkat. Yaitu di sini ada menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Dan seterusnya ini ada panjang sisi 1, sisi 2, dan sisi 3, di mana pengguna disuruh untuk memasukkan sisi-sisi tersebut. Dan docstring ini menjelaskan tentang singkatnya apa yang dilakukan oleh program ini. Lalu setelah sisi-sisi dimasukkan, pengguna akan diberitahu jenis segitiga apa yang akan muncul dari sisi-sisi yang telah dimasukkan tersebut. Oke, selanjutnya ini ada def jenis segitiga XYZ, yang dimana ini merupakan fungsi untuk menentukan jenis segitiga dari program ataupun dari sisi-sisi yang telah kita masukkan. Lalu di sini ada macam-macam ataupun jenis-jenis segitiga, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Di sini ada if, yang dimana if ini merupakan jadi if ini merupakan perbandingan, dan elif ini merupakan perbandingan juga, dimana jika if tidak terpenuhi maka akan ke elif. Elif itu merupakan else if. Dan di bawahnya juga ada elif. Jika elif yang atas tidak terpenuhi maka dia akan ke elif yang seterusnya, dan else pun sama begitu. Jika kita memasukkan segitiganya sisinya sama, ataupun X sama dengan Y dan sama dengan Z, jadi tiga sisi tersebut sama, segitiga ini akan menghasilkan jenis segitiga sama sisi. Sedangkan jika dua sisinya sama dan satu sisinya berbeda, ataupun X sama dengan Y atau X sama dengan Z ataupun Y sama dengan Z, itu akan menghasilkan segitiga sama kaki. Sedangkan jika tidak memasukkan sisi dengan kedua perintah tadi, yaitu X sama dengan Y dan sama dengan Z, ataupun X sama dengan Y atau X sama dengan Z atau Y sama dengan Z, itu akan menjadikan segitiga tersebut segitiga sembarang. Dan jika kita tidak memasukkan sesuai perintah 3 ini tadi, maka akan membentuk segitiga tidak ada bentuk segitiga karena tidak sesuai perintah yang ada. Oke, ini adalah kode setelah di running. Jika kita masukkan sisi-sisinya sama seperti contoh ini, misal kita masukkan sisi 1 5, sisi 2 nya 5 juga, dan sisi ketiganya juga 5, maka program ini akan membentuk segitiga sama sisi. Oke, jadi ini kita akan masukkan dua sisi yang sama dan satu sisi yang berbeda. Apakah akan sesuai? Kita coba ya. Sisi pertama kita masukkan 6. Lalu sisi kedua kita masukkan 6 lagi. Dan sisi ketiga kita masukkan 7. Nah, jadi ini pas ya. Jadi ketika dua sisinya sama dan satu sisinya berbeda, itu akan membentuk segitiga sama kaki. Lalu apa sih yang terjadi ketika kita memasukkan tiga sisinya itu berbeda? Jadi misal yang pertama kita masukkan sisinya itu 5, lalu sisi kedua kita masukkan 7, dan sisi ketiga kita masukkan 8. Nah, jadi segitiga tersebut akan membentuk segitiga sembarang atau tiga sisinya itu berbeda. Di dalam kode ini juga mengandung beberapa pep dan design of Python. Yang pertama ini ada pep 257
yaitu dalam penggunaan docstring. Jadi ini merupakan docstring ya. Nah, ini merupakan PEP 257 yaitu penggunaan docstring. Dan dalam kode ini juga mengandung PEP 8 yaitu 6 variabel yang menggunakan gaya snackcase. Itu ada di sini, dimana gaya snackcase ini menggunakan underscore di jenis underscore segitiga, dan ini menggunakan PEP 8. Dan kode ini juga mengandung PEP 8 yaitu wait space in expression and statements, yaitu menggunakan satu spasi di antara statement yang ada, yaitu di sama dengan ini menggunakan satu spasi antara X sama dengan Y, ini satu spasi. Begitu juga di sini dan di sini juga menggunakan satu spasi. Dan kode ini juga mengandung design of Python yaitu readable, yang dimana lebih mudah dibaca, dan strukturnya juga tidak ribet untuk dibaca karena ini sudah ada fungsi-fungsinya, jadi lebih mudah untuk dibaca oleh pengguna yang menggunakan kode ini. Jadi menurut saya kekurangan dari program ini adalah ketika di running, ketika kita masukkan sisi-sisinya, ini bisa kita masukkan dulu. Nah, ketika di running ini dia langsung menampilkan segitiga dari sisi-sisi tersebut tuh membentuk segitiga apa. Tetapi yang menurut saya salah itu ketika proses finish itu tidak ada untuk melanjutkan ke memasukkan sisi-sisinya lagi untuk menampilkan segitiga selanjutnya. Jadi pengguna harus merunning kode ini ulang. Itu agak ribet ya. Jadi masukan dari saya pribadi, mungkin saya akan menambahkan sedikit dari kode ini untuk menjalankan memasukkan sisi-sisi seterusnya tanpa harus merunning ulang. Sekian penjelasan dari program tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.